Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Forestiara Kadrikini Kurnia dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung Angkatan 2017. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian dan juga artikel saya dengan judul perbedaan antara usia jantung dan usia aktual pada anggota keluarga penderita penyakit arteri koroner atau PAK. Di mana penyakit kardiovaskular sendiri merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia dengan definisi menurut WHO yaitu gangguan yang terjadi pada jantung dan pembuluh darah. Prevalensi pada tahun 2018 di Kemenkes tercatat di Indonesia ada 1,5% dan di Jawa Barat ada 1,8%. Pada tahun 2008, 17,7 juta orang meninggal karena penyakit kardiovaskular yang dapat disebabkan dengan faktor risiko, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya dari faktor genetik. Nah, kemudian latar belakangnya itu insidensi penyakit kardiovaskular ini dapat dikurangi dengan asesmen risiko melalui usia jantung. Usia jantung merupakan usia fungsional sistem kardiovaskular seseorang berdasarkan profil faktor risiko kardiovaskular, dan usia jantung yang lebih tua ini menunjukkan bahwa memiliki risiko tinggi terhadap penyakit kardiovaskular dan dapat dihitung menggunakan heart calculator. Nah, yang saya pilih dari NYC Heart calculator, di mana indikatornya dari jenis kelamin, usia, tinggi dan juga berat badan, tekanan darah, riwayat konsumsi antihipertensi, status merokok, dan juga riwayat diabetes. Untuk tujuannya sendiri untuk mengetahui perbedaan antara usia jantung dan usia aktual pada anggota keluarga penderita penyakit arteri koroner di poli jantung RSAS. Kemudian untuk deskriptif observasional ada rancangan penelitiannya, kemudian juga variabel independennya itu usia aktual, variabel dependennya itu usia jantung, dan dianalisis menggunakan T-dependent test. Kemudian tempatnya dilakukan di Poliklinik Jantung Gedung Anggrek, RSUP Dr. Hasan Sadikin yang berlangsung pada tanggal 13 November sampai 27 November 2020 dengan durasinya totalnya itu 30 menit, dan subjek penelitiannya itu anggota keluarga penderita penyakit arteri koroner di poli jantung RSAS dengan tekniknya itu convenience sampling dan bahannya dari data primer, antropometri, hemodinamik yang diukur, dan juga pengisian kuesioner. Nah, untuk jumlah sampel minimalnya itu 40 sampel dengan kriteria inklusi anggota keluarga penderita PAK di poli jantung RSAS, usianya 30-74 tahun dan memiliki fungsi kognitif yang baik. Untuk kriteria eksekusinya itu diketahui memiliki penyakit jantung, pernah menjalani tindakan intervensi jantung, dan pernah atau sedang minum obat jantung terutama yang CAD itu antiplatelet. Nah, kemudian dari 40 sampel yang diteliti, di mana jenis kelaminnya itu terbanyak perempuan di 73%, kemudian juga riwayat pendidikan tertinggi SMA itu di 40%, kemudian juga riwayat konsumsi antihipertensi, banyak yang tidak pernah mengkonsumsi, status merokok itu banyak yang bukan perokok, dan juga riwayat diabetes itu 10% adalah penderita DM. Nah, kemudian untuk yang karakteristik data antropometri dikarakteristikkan jadi indeks massa tubuh, di mana yang paling tinggi dari yang normal dan juga dari overweight. Untuk data hemodinamik, yang menariknya dari tekanan diastolik di sini banyak yang prehipertensi juga stage 1 hipertensi, namun banyak yang tidak mengkonsumsi antihipertensi. Nah, kemudian dari hasil uji statistik di mana usia jantung dan usia aktual ini dia distribusinya normal dengan rata-rata usia jantung dan usia aktualnya itu usia aktual rata-ratanya 46,8, usia jantung 58,83, dan selisihnya itu kenaikannya adalah 12 tahun. Kemudian dengan uji statistik dependent test di mana dari hasil analisis dependent test ini dari perbedaan rata-ratanya itu 12, kemudian nilai signifikansi usia aktual dan juga usia jantung itu 0,00, yang berarti terdapat perbedaan yang bermakna antara usia jantung dan usia aktual secara statistik. Nah, kemudian dari 40 subjek, hanya 38 subjek yang usia jantungnya itu lebih tinggi dibandingkan usia aktual, dan hanya 2 subjek yang usia jantungnya lebih rendah dibandingkan usia aktual, dikarenakan kalau yang 38 ini dia memiliki lebih dari satu faktor risiko, dan yang satu faktor risiko itu hanya yang 2 ini, yaitu riwayat keluarga. Dia sudah memiliki riwayat keluarga dan tidak memiliki faktor risiko yang lain. Tapi kalau yang 38 ini dia punya faktor risiko yang lain seperti BMI yang lebih, kemudian merokok, dan juga hipertensi. Nah, lalu dari penelitian yang dilakukan itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tabe et al. Di Amerika, dan rata-rata usia aktualnya itu mirip di 48,4, dan penelitian yang sekarang itu adalah 46,8, dan kenaikannya itu berbedanya cukup signifikan, di mana dia hanya 5 tahun tapi penelitian yang dilakukan itu 12 tahun. Dipengaruhinya sama oleh 3 faktor utama dari BMI, merokok, dan juga tekanan darah sistolik. Namun kenapa bisa terjadi perbedaan? Karena mungkin dari perbedaan perilaku pola hidup dari yang Indonesia dan juga Amerika, kemudian juga subjek penelitian yang dilakukan pada penelitian ini itu sudah memiliki riwayat keluarga dengan penyakit jantung, dan perhitungan tekanan darah sistoliknya itu menggunakan penghitungan secara langsung gitu, mengukur langsung, dan jadi dia lebih akurat. Tapi kalau yang TBI ini dia tekanan darah sistoliknya tidak dilakukan secara langsung, hanya menggunakan nilai estimasi gitu.
Nah, kemudian dari faktor-faktor yang mempengaruhinya yang utamanya adalah BMI, merokok, dan juga hipertensi yang meningkatkan usia jantung itu. Dan penemuan baru yaitu adalah diabetes. Nah, diabetes sendiri dari penderita penyakit DM mengalami peningkatan usia jantung yang cukup signifikan juga, dan juga riwayat pendidikan yang tertinggi SMA itu usia jantung lebih tinggi dari usia aktual. Itu juga sejalan dengan Elzemore et al. Pada tahun 2019, individu dengan tingkat pendidikan rendah lebih banyak yang perbedaan usia jantungnya lebih tinggi dibandingkan usia aktual. Untuk keterbatasan dari penelitian ini yaitu penelitian tidak mengukur profil lipid, maka digunakan perhitungan usia jantung tanpa menggunakan nilai kolesterol total dan juga HDL, dan juga tidak melihat pengaruh jenis kelamin terhadap usia jantung. Nah, kemudian simpulannya, terdapat perbedaan yang bermakna antara usia jantung dan usia aktual pada anggota keluarga penderita PAK di RSAS, dan perbedaannya itu rata-rata 12 tahun lebih tinggi dibandingkan usia aktual. Untuk sarannya sendiri, usia jantung ini dapat dengan mudah dihitung menggunakan heart rate tools yang dapat diakses oleh semua orang di internet dan menjadi motivasi untuk memperbaiki pola hidup. Saran teoritisnya untuk melakukan penelitian mengukur profil lipid sehingga bisa menghitung usia jantung dengan H-tools yang lain yang menggunakan kolesterol total dan HDL, dan juga menyamaratakan antara jumlah sampel laki-laki dan juga perempuan dalam penelitian selanjutnya. Sekian dalam penelitian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.